Ini sudah masuk semua? Apa masih ada yang belum masuk? Masih ada yang belum, banyak kayaknya. Ini dari instansi mana aja? Ini selamat datang kepada pemateri ya sebelumnya. Sambil nunggu peserta yang hadir. Tes, halo Mas, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak? Oh ya. Oke, untuk semuanya bisa mulai menyimak ya. Koneksinya bisa dipastikan semuanya stabil dulu ya. Oke, ini dari instansi mana aja ini? Ada yang dari Pulau Jawa kah? Mungkin semuanya bisa di-unmute dulu buat sebelum dimulai kita ngobrol-ngobrol dulu. Dari IAIN Purwokerto hadir. Mantap. Ini udah ada 20 orang. Mau dimulai saja atau kita tunggu yang lain?
Saya Subadil Watawan, hadir. Siap. Nggak ada yang dari luar Pulau Jawa kah? OTW. Siap. Win Mataram hadir. Selamat datang. Jauh juga ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Gimana? Karena ini udah telat 13 menit juga. Oke. Baik, kita mulai ya. Mungkin semuanya minta tolong untuk di-mute dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, para peserta diskusi online seminar yang diadakan oleh IMAPSI Wilayah 3, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Yang terhormat, pengurus pusat IMAPSI, yang terhormat Koordinator Wilayah 3 IMAPSI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang terhormat Ketua Umum IMAPSI Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan tak lupa yang saya hormati dan banggakan para peserta seminar online yang bertemakan relevansikah falsafah pendidikan dalam Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada seminar online kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara seminar kali ini dengan pelafalan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, Wilayah 3, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Kepada Saudara Novan Cahyono, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, suara bisa dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Yang terhormat, ini kemarin kita ada data juga dosen-dosen di kampus kami, yaitu di Baroah dan Bulu Nisa Islami. Selamat datang. Yang terhormat dari Ketum Pusat
yang diwakili oleh Mas Ivanuddin dari Semarang. Yang terhormat Korwil dan Wakil. Kemudian yang saya hormati teman-teman pengurus dari IMAPSI DIY Jateng. Tak lupa yang saya hormati pemateri. Kemarin saya kontak pemateri. Terima kasih atas bersedianya untuk mengisi menjadi pemateri di seminar online kami. Sebenarnya saya ini grogi. Persiapan grogi sebenarnya mau ngomong apa. Tapi kami dari pengurus sudah ingin adakan kegiatan ingin mengadakan kegiatan terkait Hari Pancasila. Sebelumnya saya berterima kasih juga atas antusias dari teman wilayah IMAPSI di Jateng untuk bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pengurus IMAPSI di Jateng. Saya grogi ini mau apa? Terkait antusiasme dari teman-teman semua, ini berarti teman-teman mengapresiasi dari kegiatan kami. Kami senang dari pengurus bisa membuka ruang-ruang diskusi di mana di keadaan di masa pandemi ada batasan sosial sehingga untuk tatap muka kita belum bisa. Maka untuk membuka forum-forum yang bisa diadakan secara online. Untuk kegiatan kali ini yang diadakan di bidang advokasi, terima kasih atas kerja kerasnya sehingga pelaksanaan diskusi ini bisa saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari teman-teman sudah mensupport di kegiatan kali ini, membuka saling berdiskusi. Diharap diskusi kami bisa membawa pengetahuan membuka pengetahuan kita untuk bisa menerapkan, implementasikan di kehidupan kita. Di mana diskusi yang kita ambil ini terkait Pancasila dengan tema relevankah falsafah pendidikan dengan Pancasila. Sekali lagi terima kasih dari saya. Saya cukupkan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Umum IMAPSI Wilayah 3 DIY Jateng yang telah memberikan sambutannya.
Langsung saja, sekarang kita menginjak ke acara inti, yaitu seminar online yang bertemakan relevankah falsafah pendidikan terhadap Pancasila, yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu moderator. Nama Bagus Febriono, asal instansi dari Universitas Negeri Yogyakarta, anggota bidang akademik dan profesi IMAPSI wilayah 3 di Jateng. Langsung saja, waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kak Acep Wahyu yang telah memberikan saya kesempatan membersamai teman-teman dalam acara seminar online kita pada siang hari ini. Oke, yang terhormat Ketua Umum IMAPSI daerah 3, wilayah 3, DIY Jateng. Kemudian yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini yang berkenan membersamai kita. Mungkin nanti lebih arahnya ke diskusi. Kemudian yang saya banggakan teman-teman semua yang telah berantusias mengikuti acara kita pada siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini cukup menarik dan cukup mengasah kemampuan kita, ya, menelaah kemampuan berpikir kita mengenai relevansi antara falsafah pendidikan dengan Pancasila. Nah, ketika kita berbicara tentang falsafah pendidikan itu sendiri, maka tak lepas dari yang namanya falsafah negara kita. Nah, dan juga pendidikan ini menjadi salah satu nomenklatur dari asas negara kita. Ya. Nah, maka pada siang hari ini kita dibersamai oleh pemateri kita yang cukup luar biasa kontribusinya untuk negara kita, dan beliau juga adalah salah satu alumni Public Administration atau administrasi publik dari Universitas Parahyangan. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai anggota Divisi Advokasi Korupsi Politik, yakni ICW. Ya, mungkin kita sudah tidak istilahnya sudah tidak kita ragukan lagi bagaimana sepak terjangnya di publik, ya, pelayanan publik. Oke, beliau berdomisili dari Bandung dan Jakarta. Oke, kita langsung sambut saja pemateri kita pada siang hari ini tanpa membuang-buang waktu. Kita sambut, nanti manggilnya Bang atau Kak siapa ya? Mungkin kita panggilkan Bung I Prima Yoga Mardika. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, suara saya apakah cukup terdengar? Halo? Suara saya, oke, ya. Oke, terima kasih Mas Bagus, Mas Acep, dan juga Mas Novan, ya. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengundang saya untuk menghadiri diskusi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir, ya, dalam diskusi hari ini. Begitu. Teman-teman, sebelum saya memulai paparan, saya mau menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Pertama, karena sekarang masih dalam masa kerja dari rumah, begitu, saya mau menyampaikan bahwa rumah depan saya sedang ada renovasi, jadi kalau ada berisik-berisik, mohon maaf, begitu. Lalu yang kedua, perangkat komputer saya dari beberapa waktu lalu sedikit bermasalah, ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan koneksinya tiba-tiba hilang, begitu. Saya mohon maaf sekali kalau misalkan itu terjadi. Tapi berdoa saja semoga tidak, begitu, ya. Nah, andai kata itu terjadi, saya minta nanti Mas Novan atau teman-teman panitia yang lain untuk menampilkan paparannya. Saya juga sudah ngirim bahan ke Mas Novan tadi, ya. Gitu. Lalu ketiga, terkait dengan materi yang akan didiskusikan, ya. Sejujurnya saya bukan orang yang pantas untuk menyampaikan materi diskusi hari ini, gitu. Saya juga sudah menyampaikan ke Mas Novan di awal setelah membaca tornya.
Karena kenapa? Saya belum pernah menelisik atau ya meneliti gitu ya secara khusus tema mengenai pendidikan dan falsafah Pancasila begitu. Jadi ya saya tidak bisa menyampaikan banyak hal mengenai itu, pun juga hal-hal yang terkait dengan itu begitu ya. Namun yang coba akan saya sampaikan hari ini lebih luas lagi, sesuai juga dengan latar belakang saya. Yang akan saya sampaikan kira-kira kaitan antara korupsi dan Pancasila. Kira-kira begitu. Nanti teman-teman setelah menyampaikan paparannya barangkali bisa menyimpulkan materi yang saya bawakan nanti. Oke, teman-teman, sorry saya ada bahan saya aja mungkin ya yang nampilin terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan benar-benar mati komputernya, saya minta bantu aja untuk ditampilkan. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihatkah, teman-teman? Aman ya? Aman, sudah terlihat. Siap. Oke, teman-teman, bicara soal Pancasila sendiri ya, teman-teman udah hafal ya sila-silanya begitu. Nah, dalam paparan kali ini saya akan memaparkan satu sila saja, yaitu sila soal keadilan sosial gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Karena Pancasila tentu saja sangat luas dan kalau saya memaparkan lima-limanya dikaitkan dengan isu korupsi begitu, pastinya tidak akan cukup waktunya. Dan saya rasa yang paling relevan saat ini apabila mengaitkan isu korupsi dan Pancasila tentu adalah sila keadilan sosial gitu. Kira-kira materi yang akan saya sampaikan seputar itu gitu ya. Ya, sebelum saya masuk ke materi intinya ya, saya ingin berikan gambaran umum sebetulnya seperti apa sih kondisi korupsi di Indonesia gitu. Nah, dari tahun ke tahun kami di ICW selalu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kasus-kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum begitu ya. Ada KPK, ada kepolisian, dan ada juga kejaksaan. Nah, pantauan kami ya, di tahun 2019 sedikitnya ada 271 kasus korupsi. Yang mana tentu saja bisa jadi jumlahnya lebih besar dari ini karena mengukur korupsi sangat sulit sekali dan untuk melihat apakah korupsi benar-benar terjadi seperti itu akan sangat sulit sehingga kami pun mengalami keterbatasan, memiliki keterbatasan dalam mantau itu dan yang kami temukan di tahun 2019 adalah 271 kasus. Gitu. Lalu hukumannya seperti apa sih? Kami juga rutin setiap tahun melihat vonis ya untuk koruptor dan dari tahun ke tahun kurang lebih tidak jauh dari angka yang tampil di layar ya. Ada 2 tahun 7 bulan. Kalaupun beda mungkin hanya beda 2 atau 3 bulan. Ada yang 2 tahun 4 bulan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada yang hanya beda 1 bulan begitu. Jadi kalau kita bicara soal hukuman seberat-beratnya untuk pelaku korupsi, saya rasa masih jauh karena kalau kita lihat rata-ratanya masih sangat rendah sekali begitu. Lalu siapa sih sebelum masuk berapa sih jumlah kerugian negara dan siapa saja berapa jumlah tersangkanya begitu? Dari 271 kasus yang saya sebutkan tadi di awal, jumlah tersangkanya mencapai 580 orang dengan nilai kerugian negara 8,4 triliun, nilai suap 200 miliar, dan nilai pencucian uang 108 miliar rupiah. Gitu. Ini perbandingannya dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 memang lebih banyak ya, secara jumlah kasus ataupun jumlah tersangka, dan ada penurunan jelas dari 454 kasus di tahun 2018 ke 271 kasus di 2019. Di 2019, sorry saya. Okay.
ya ada jumlah penurunan, tapi sekali lagi bukan berarti korupsinya menurun. Bisa jadi kita nggak menemukan gitu. Kita menemukan ini kasus-kasusnya karena memang ada tercantum di putusan pengadilan atau di berita-berita media begitu ya. Bisa aja ada kasus-kasus yang sebetulnya tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak ditindak, atau bahkan kalaupun sudah ditindak tidak diberitakan oleh media ataupun tercantum dalam putusan pengadilan gitu. Jadi secara jumlah bukan berarti ini adalah penurunan atau angin segar gitu ya untuk kondisi korupsi di Indonesia. Nah, pelakunya siapa aja? Tertinggi dari tahun ke tahun selalu sama ya, aparatur sipil negara ASN, atau kalau dulu kita sebutnya PNS gitu ya. Jumlah tertingginya mencapai 213 tersangka, dan disusul oleh swasta 149 orang, disusul lagi oleh kepala desa dengan 45 tersangka gitu ya. Untuk yang ini khusus kita berikan fokus lebih ya, karena sejak adanya dana desa, dalam pantauan kami kepala desa yang tersangkut kasus korupsi jumlahnya semakin meningkat begitu dari tahun ke tahun. Teman-teman juga mungkin nanti ke depan bisa coba untuk ikut mengawasi pengelolaan anggaran desa di daerahnya masing-masing begitu ya. Ya, selanjutnya juga ada yang lain ya, dirut atau karyawan BUMN, kepala sekolah gitu ya, bisa dilihat juga di layar. Ada kepala daerah 21 tersangka gitu. Itu kurang lebih gambaran untuk pelaku korupsi. Ini untuk lembaganya, pertama pemerintah kabupaten, paling banyak ya, jumlah kasus 95 kasus, lalu disusul oleh pemerintah desa 48 kasus, pemerintah kota 23 kasus, BUMN 18 kasus, dan kementerian 20 kasus. Nah, ya itu tadi gambaran ya soal kondisi korupsi saat ini dari hasil pemantauan ICW gitu. Nah, sekarang saya ingin coba menyampaikan kira-kira apa sih sebetulnya dampak buruk dari korupsi kalau kita bicara soal Pancasila gitu ya, ataupun lebih spesifiknya keadilan sosial begitu. Dampak buruk yang pertama adalah korupsi berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan. Tentunya ini sangat berkaitan ya dengan isu keadilan sosial. Lalu korupsi menyebabkan pelayanan publik menjadi mahal dan buruk. Ketiga, korupsi merusak lingkungan. Keempat, korupsi menyebabkan biaya politik menjadi mahal dan terpilihnya orang berintegritas buruk sebagai pejabat publik. Dan yang terakhir, korupsi bisa membuat Indonesia bangkrut. Gitu. Ini juga cuma gambaran. Pastinya ada dampak-dampak buruk lain yang bisa terjadi dari adanya korupsi begitu ya. Termasuk bisa dicek lagi lebih spesifik. Andai kata korupsi merusak lingkungan. Sebetulnya apa sih yang merusak lingkungan? Apakah hanya sekedar mengotori halaman rumah, kan enggak gitu, tapi ada penebangan hutan yang masif atau lubang tambang yang tergali secara besar-besaran gitu ya, sehingga akhirnya ruang hidup masyarakat, ruang hidup warga menjadi terampas begitu. Itu kurang lebih ya. Ini contohnya kerugian keuangan dan perekonomian negara tentu ya teman-teman. Dan ya perlu diingat juga, korupsi nggak selalu berkaitan dengan kerugian negara, nggak selalu harus ada jumlah material terlebih dahulu untuk menentukan sebuah perilaku itu adalah korupsi atau bukan, gitu. Tapi keuangan negara, kerugian keuangan negara adalah salah satu dari dampak buruk korupsi. Contohnya penghasilan dari pajak gitu ya, atau kalau BUMN udah untung gitu, dikorupsi akhirnya labanya menghilang, atau penerimaan negara bukan pajak gitu diambil penerimaannya bisa dimanipulasi oleh perusahaan atau aktor lain gitu, itu nggak diterima akibat korupsi gitu. Lalu pelayanan publik menjadi mahal dan buruk. Kami juga pernah melakukan survei ya, banyak sekali mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman orang yang mendapat beban untuk memberikan pungutan liar kepada petugas sekolah ataupun rumah sakit, begitu ya. Saya nggak tahu dalam konteks saat ini lagi pendaftaran sekolah nih,
ya mungkin teman-teman juga bisa melihat ya daerahnya masing-masing gimana prakteknya penerimaan sekolah saat ini begitu ya, apakah ada praktek-praktek pungutan liar atau enggak gitu. Lalu ya akhirnya menjadi mahal ya gitu pelayanan publiknya. Yang ketiga, langgengnya kemiskinan bisa secara langsung warga miskin semakin bertambah atau bisa menghambat upaya-upaya mengentaskan kemiskinan begitu. Selain itu ada kerusakan lingkungan gitu, seperti yang saya sebut di awal, ada deforestasi, pohon ditebang semuanya karena mendapat izin yang melalui suap begitu ya, atau perkebunan sawit yang diekspan, yang diperluas gitu, eksploitasi tambang begitu ya, yang mana itu sebetulnya diakibatkan oleh jual beli izin antara aktor pemerintah dan swasta gitu. Lalu biaya politik mahal, kepercayaan atas demokrasi mudar. Ya teman-teman tahu ya, ya karena di daerah masing-masing mungkin bisa melihat juga gitu, ada politik uang di mana-mana gitu. Itu juga sebetulnya akibat dari adanya korupsi begitu. Indonesia menjadi negara gagal, itu tentu yang terakhir gitu. Itu ya untuk dampak buruk korupsi. Nah, lalu tema yang menjadi pembuka bicara soal keadilan sosial secara lebih spesifik, saya ingin menyampaikan soal kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar, sebetulnya ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat tinggi, begitu ya. Kalau saya tanpa bermaksud Jakarta sentris, begitu ya. Saya juga orang Bandung sebetulnya, tapi sehari-hari di Jakarta, gitu. Tapi saya beri contoh, kalau di Jakarta ada gedung tinggi gitu. Kalau saya naik kereta api listrik ya di Jakarta, saya melewati gedung tinggi, keretanya jalan terus, lalu nggak jauh dari situ ternyata ada pemukiman yang kumuh begitu, yang mana di samping satu ada orang-orang kaya, di samping satunya lagi banyak orang yang masih susah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak begitu. Itu kira-kira gambaran secara empiris begitu kalau dilihat secara langsung. Tapi di luar itu kita juga bisa mengukur ketimpangan dari indeks yang berlaku secara global, namanya Gini rasio Gini gitu. Badan Pusat Statistik BPS biasanya merilis angka itu setahun 2 kali, Maret dan September, dan yang terakhir September 2019 indeks Gini di Indonesia mencapai 0,38 gitu. Jadi semakin jauh dari angka 0, semakin tinggi tingkat ketimpangannya begitu. Memang ada penurunan ya di situ. Kalau saya lihat dari Maret ke September, lalu tahun depannya Maret lagi ada penurunan. Tapi saya rasa tingkat ketimpangan masih tetap tinggi bagaimanapun juga gitu. Dan dampaknya apa? Ini akan saya bahas ya lebih lanjut nanti. Ketimpangan ekonomi yang ekstrim pada akhirnya melahirkan oligarki. Gitu. Nanti akan saya bahas tema ini secara lebih khusus. Ya, ini intermezzo juga ya. Mungkin teman-teman punya concern untuk hal ini, begitu. Karena saya rasa teman-teman mahasiswa, semoga semuanya ya, ada yang sudah lulus atau belum, saya nggak tahu. Tapi saya rasa isu ini menjadi hal yang penting. Nah, kaitannya dengan perguruan tinggi gitu ya. Perguruan tinggi juga ikut terseret ya dalam pusaran korupsi. Kalau secara langsung kita bisa melihat terkait dengan proyek dan anggaran kampus, sedangkan secara tidak langsung alumninya begitu atau penyelenggara perguruan tingginya melakukan korupsi gitu. Modusnya apa saja? Ada banyak ya yang kita identifikasi, ada 12. Yang pertama pengadaan barang dan jasa, dana pendidikan gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman lagi pandemi begini, apakah
apakah diberikan keringanan atau tidak gitu dari kampusnya. Ironis kalau misalkan tidak diberikan, tapi ternyata korupsi dana pendidikan masih marak begitu ya. Teman-teman sebetulnya kalau yang berkuliah di universitas negeri mendapat jaminan untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan, yang direncanakan oleh kampusnya, dijamin oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi teman-teman bisa minta itu ke rektornya, ke yayasannya, untuk tahu berapa sih uang pendidikan yang selama ini dipakai, lalu berapa sih Anda merencanakan dana pendidikan yang kita gunakan di kampus ini, itu bisa dan dijamin gitu. Dan untuk teman-teman di kampus swasta juga bisa ya, teman-teman selama kampusnya mendapat bantuan dari negara melalui APBN atau APBD ataupun mendapat sumbangan gitu, kalau teman-teman bayar kuliah di awal ada sumbangan pendidikan, nah itu bisa gitu, teman-teman tetap dijamin dengan Undang-Undang 14 tahun 2008. Teman-teman bisa pelajari soal undang-undang itu gitu. Saya rasa itu penting banget untuk mengetahui transparansi kampus. Ya, ini juga hal-hal lain ya, anggaran internal perguruan tinggi, dana penelitian, dana beasiswa, semuanya bisa kita akses informasinya, ya karena korupsinya cukup marak ya dalam hal itu. Lalu selain itu ada suap dalam penerimaan mahasiswa, pemilihan pejabat internal, atau jual beli nilai begitu ya, atau terkait juga akreditasi. Yang terakhir, gratifikasi mahasiswa kepada dosen begitu. Ya, bicara soal gratifikasi, teman-teman mungkin nanti bisa belajar juga. Googling saya rasa banyak ya, kalau cari ke search engine. Saya bisa menjelaskan, tapi rasanya waktunya nggak akan cukup untuk menjelaskan itu. Teman-teman harus bisa membedakan antara suap dan gratifikasi. Gitu. Nah, ini juga ya, tidak terkait isunya secara korupsi, isunya dengan korupsi secara langsung. Saya mau bicara soal ruang demokrasi kita hari ini yang semakin menyempit. Dari mana kita bisa melihatnya? Iya, ini di Aceh ya, ada jurnalis, wartawan, begitu, sedang meliput, lalu dia dikeroyok, gitu. Ini juga Raffio Patra, mungkin teman-teman sudah update dengan beritanya beberapa bulan lalu, WhatsApp-nya dibobol, begitu ya. Raffio sebelumnya juga cukup keras untuk mengkritik staf sus milenial, gitu, sehingga akhirnya ia ditangkap, digiring ke kantor polisi. Tapi kalau dalam pengakuan Raffio, dia bukan digiring, tapi diculik, begitu ya. Teman-teman bisa baca beritanya juga nanti. Separah apa begitu penangkapan Raffio gitu. Dan sebelumnya juga saya dan Raffio baru diskusi bareng. Raffio hadir dalam diskusi ICW, dan beberapa hari kemudian dia digiring oleh polisi begitu ya. Ini juga ya pembubaran diskusi di kampus-kampus begitu. Saya rasa ini harus kita berikan perhatian khusus ya. Karena bagi saya kampus bagaimanapun adalah ruang paling bebas dimanapun di alam semesta gitu. Kalau kita membicara soal Papua, membicara soal soal negara agama, mau bicara soal negara demokrasi, mau bicara soal negara otoriter, apapun topiknya boleh begitu. Kampus semestinya tidak boleh melarang-larang diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa begitu. Karena bagaimanapun kampus adalah tempat belajar, tidak hanya di ruang kelas untuk mendapat nilai A, nilai B begitu ya, tapi juga untuk mengasah daya pikir intelektual kita gitu. Jadi ketika ada pembubaran diskusi soal Papua ataupun yang lainnya, tentu ini merupakan ancaman yang sangat nyata terhadap demokrasi kita. Begitu. Ya, lalu ini ya, demokrasi dibajak oligarki, bicara soal ketimpangan ekonomi yang saya sampaikan tadi. Ini ada gambar, mungkin teman-teman
bisa lihat ya di layar, ada orang baca koran, baca media gitu. Lalu sebetulnya ada yang mengendalikan media itu, begitu. Nah, siapa sih sebetulnya yang mengendalikan media itu? Ya, buat teman-teman yang mungkin udah nonton YouTube-nya Sexy Killers ya, sempat sempat terkenal gitu filmnya waktu menjelang pemilihan umum tahun lalu gitu. Teman-teman lihat bahwa banyak orang-orang kaya yang terkoneksi dengan dua calon yang ketika itu bertanding gitu. Ada banyak di gambarnya, bisa dilihat juga. Ada Pak Luhut, ada Pak JK, ada Pak Abu Rizal, Pak Surya Paloh. Di sisi lain juga ada Pak Hasim, dan masih banyak lagi gitu ya. Sekarang kedua kubu ini sudah bergabung, mungkin sudah tidak vis-a-vis lagi. Akhirnya ya begitulah kondisi kita saat ini gitu. Nah, orang-orang itu yang ada di balik para calon presiden dan sekarang berada di balik pemerintahan kita saat ini, bisa kita sebut sebagai oligarki, begitu. Kalau kita melihat definisi oligarki pada pengertian yang disampaikan oleh ilmuwan politik Jeffrey Winters, gitu. Teman-teman pertama-tama jangan menyalahartikan terlebih dahulu ya, jangan keliru. Kalau teman-teman googling, sorry ini ada kok bisa ada surat-surat ya. Kalau teman-teman googling, googling pengertian oligarki, biasanya yang keluar adalah pemerintahan oleh sedikit orang. Betul seperti itu, tapi itu adalah pengertian oligarki yang klasik. Nah, sementara pengertian oligarki yang paling modern adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Jeffrey Winters. Sedikit orang, tapi sedikit orang itu punya kekayaan yang berlebih. Dan mereka melakukan banyak praktek lancung untuk mempertahankan atau memperluas kekayaannya. Begitu. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Jeffrey Winters. Gitu. Pengertian resminya kalau Winters bilang bahwa oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh orang yang memiliki kekayaan material. Kurang lebih seperti itu. Nah, efeknya apa sih? Sebetulnya, gitu. Satu, pastinya korupsi yang masif, pelanggaran HAM marak, kerusakan alam juga banyak ditemukan di mana-mana, dan pelayanan publik yang buruk semakin menjadi-jadi. Yang kedua, memunculkan politik kartel. Ketiga, politik transaksional juga semakin marak ya. Logika bisnis merasuk dalam perpolitikan, dan politik akhirnya dimaknai sebagai pay kecil. Gitu. Terkait dengan ini juga kita harus ingat bahwa kalau kita mengartikan politik, saya rasa kita sudah semestinya menggeser pemahamannya dalam pengertian yang paling negatif buat saya. Kalau kita bicara politik, biasanya bicara politik adalah power, politik adalah kekuasaan. Tapi sebetulnya kalau kita cek literatur mengenai politik ya, yang paling klasik begitu, politik sejatinya bukan itu, tapi dia adalah upaya untuk mencapai kehidupan bersama, begitu. Mulia sebetulnya, tapi sekarang entah kenapa pengertiannya jadi bergeser ke semata-mata adalah power begitu. Jadi politik adalah menghalalkan segala cara, politik adalah kotor. Ya ironis ya sebetulnya. Kenapa ada pengertian seperti itu? Begitu. Itu yang dimaknai sebagai P kecil. Gitu. Harusnya politik sebagai P besar, politik sebagai kebaikan bersama. Nah, kehadiran oligarki akhirnya ya semakin mempertegas pengertian politik yang negatif tadi, begitu ya, sebagai P kecil. Begitu. Nah, lalu selain itu, kalau teman-teman pernah dengar soal politik uang, begitu ya, saya nggak tahu serangan fajar atau apa, mungkin istilahnya beda-beda ya di daerah lain. Biasanya kalau lagi pilkada aja ya, calon memberikan sesuatu ke warga gitu, apalagi warga-warga yang miskin, gitu. Dikasih sembako atau dikasih uang
atau yang lainnya gitu. Atau mungkin di daerah rumahnya dibikinkan masjid misalnya atau apa gitu ya. Ya banyak lah contoh seperti itu gitu. Dan yang bisa melakukan itu sebetulnya adalah orang-orang yang punya uang ya, atau orang-orang yang mendapat sokongan uang dari orang-orang kaya alias oligarki begitu. Jadi kalau kita melihat itu ada orang kaya yang bisa memberikan uang seenaknya supaya dia bisa tambah kaya atau supaya hartanya nggak hilang, tapi di sisi lain juga ada warga miskin yang akhirnya nerimo aja uang pemberian itu menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kekayaan berujung pada ketidaksetaraan politik begitu. Ini yang sebetulnya sangat berkaitan dengan isu Pancasila saat ini bagi saya, soal keadilan sosial gitu ya. Oke, next. Sorry, laptop saya agak trouble. Ya, ini gambaran ya. 1% kalau teman-teman pernah dengar Occupy Wall Street gitu menyebutnya, itu diartikan sebagai oligarki. Yang kaya cuma 1%, sementara kita 99% gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh mereka diantaranya pertama mengendalikan media, kedua mengendalikan pemerintahan, ketiga mengendalikan parpol, partai politik, dan keempat mengendalikan penegakan hukum. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa mereka lakukan gitu. Dan akhirnya dari semua itu korupsi yang masif jadi. Ya. Nah, lalu saya mau menyampaikan juga kaitan antara kondisi krisis dan demokrasi. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ya kita sedang ada di tengah krisis, saya rasa dengan adanya COVID-19 ya, krisis kesehatan gitu. Nah, dan dalam krisis kali ini banyak sekali pihak yang sebetulnya bisa memanfaatkan itu untuk keuntungan dirinya masing-masing begitu, bukan untuk kepentingan publik gitu. Ini adalah gambaran. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Naomi Klein, mungkin familiar ya dengan istilah shock doctrine gitu. Tapi saya cerita aja, mungkin nggak semuanya teman-teman familiar juga. Ada aktivis di Amerika namanya Naomi Klein yang 13 tahun lalu menulis tentang shock doctrine gitu. Ada filmnya juga gitu ya. Nah, kurang lebih yang dia sampaikan dalam karyanya itu, Naomi Klein menyebut bahwa krisis bisa berupa bencana alam, konflik sosial, atau yang lainnya, dapat digunakan oleh penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak gitu. Dan itu dilakukan dengan memanfaatkan momen ketika masyarakat luas mengalami kesulitan dalam melakukan perlawanan. Naomi Klein menyebutnya sebagai disaster capitalism. Begitu. Nah, di tengah pandemi, Naomi Klein coba mengingatkan lagi ya soal pandemik, soal shock doctrine tadi, dan merevisi lagi apa yang dia ungkapkan dengan istilah pandemic shock doctrine. Nah, artinya apa? Pandemi dimanfaatkan dengan membajak uang negara dan masuk menjadi kekayaan privat mereka. Begitu. Tentu ini berkaitan dengan kondisi di Indonesia, begitu ya. Saya akan coba paparkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Yang mana berkaitan dengan orang-orang tidak bertanggung jawab, orang-orang kaya yang mau coba memanfaatkan situasi hari ini, tapi di sisi lain banyak orang yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, terancam hidupnya karena adanya pandemi, begitu ya. Tentu ya apa yang mereka lakukan sangat lancung sekali, sangat kurang ajar sekali buat saya begitu. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi di Indonesia saat ini, teman-teman mungkin pernah dengar soal program Kartu Prakerja. Ada juga Undang-Undang Minerba disahkan.
Lalu pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilanjutkan, gitu. Dan juga ada keringanan tarif pajak untuk perusahaan-perusahaan, gitu. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan besar yang mestinya secara yang bisa memberikan pemasukan lebih banyak ke negara kita, akhirnya justru tidak terjadi begitu. Pemasukan ke negara kita semakin menurun, gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas detail satu persatu, mungkin sekilas saja, gitu. Yang pertama, program Kartu Prakerja ya, masalahnya penunjukan platform digital tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semestinya ada lelang terlebih dahulu, tapi kok ditunjuk langsung, gitu. Hingga akhirnya itu menimbulkan pertanyaan, gitu ya. Lalu Undang-Undang Minerba dan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja perlu diingat juga, apalagi teman-teman adalah mahasiswa ya, dan mungkin ada juga yang ikut terlibat dalam aksi bulan September lalu, gitu. Revisi Undang-Undang Minerba adalah satu dari 7 tuntutan yang ditolak ya, 7 tuntutan aksi mahasiswa reformasi di korupsi September lalu. Jadi kalau teman-teman tidak marah soal ini, saya rasa juga disayangkan begitu. Selain itu juga kehadiran Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja bagian dari paket Omnibus Law ya, pastinya akan berpotensi merusak lingkungan hidup, dan penerima negara dalam jumlah besar bisa hilang, dan yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan batubara, yang akhirnya membuat negara merugi. Gitu. Ya, ini untuk pajak ya, sekilas saja gitu. Perbandingan dari undang-undang yang dulunya berlaku sampai sekarang, jumlahnya juga menurun dari yang sekian persen, nanti bisa dicek aja teman-teman di slide. Ada yang 25%, dulunya 30%, sekarang berubah gitu ya, kita lihat menjadi 22% dan 20% gitu. Dan sebetulnya perubahan itu ada di draft Omnibus Law perpajakan, tapi justru masuk dalam Perpu 1 tahun 2020 yang mana berkaitan dengan COVID. Jadi betul-betul dimanfaatkan kondisi COVID ini oleh pihak-pihak yang ingin menjebolkan agenda itu, gitu ya. Nah, ke depannya seperti apa kalau sudah melihat kondisi tadi ya? Pastinya situasi krisis akan terus ditunggangi oleh kepentingan privat selama COVID ini berlangsung, gitu, krisis kesehatan, pasti akan ada pihak yang menunggangi itu untuk keuntungan dirinya masing-masing atau keuntungan kelompoknya. Dan bukan nggak mungkin juga ya krisisnya jadi meluas ke krisis ekonomi, begitu, sehingga kita harus waspada akan hal itu. Dan dampak lain, demokrasi akan rusak secara bertahap karena partisipasi warga dihilangkan, gitu ya. Membahas sebuah kebijakan publik tidak melalui proses yang partisipatif, gitu. Sehingga semestinya ada upaya dari kita semua untuk menghentikan demokrasi yang coba secara sengaja dibuat cacat, gitu. Itu yang paling penting untuk dilakukan. Nah, terakhir ya, bicara soal keadilan sosial, dari paparan saya rasa saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya korupsi sangat mengancam keadilan sosial, gitu. Dan kita bisa mengambil kesimpulan juga, kalau menurut saya, dengan adanya korupsi yang masih marak dan keadilan sosial yang masih banyak juga keadilan sosial yang belum juga terwujud hingga saat ini, masih banyak orang-orang kaya sementara orang miskin kesulitan untuk mendapat makan, untuk mendapat kesehatan yang layak, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya pendidikan Pancasila masih relevan. Tapi dengan syarat, saya sih tidak pernah melihat Pancasila sebagai hal yang sifatnya dogmatis, begitu ya. Dogmatis artinya Pancasila harga mati. Kalau dalam pasalnya seperti itu, ya udah seperti itu. Gitu.
Kita nggak boleh menafsirkan ulang. Nah, saya rasa nggak seperti itu. Kalau saya boleh mengutip gitu ya dari tulisan, Pancasila sebetulnya bersifat reflektif, kritis, dan dengan sendirinya berdiri sebagai diskursus yang terbuka gitu. Jadi ketika kita bicara soal pendidikan Pancasila, kita harus bisa mencoba men-challenge, mencoba merefleksikannya gitu, bagaimana kaitannya dengan kondisi saat ini dan sebagainya begitu. Jadi buat saya Pancasila tidak bisa dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya dogmatis gitu. Nah, penutup ya, saya coba sampaikan kutipan dari penulis ya, pendiri Tempo, siapa Gunawan Muhammad gitu ya. Saya bukan fans besar Gunawan Muhammad, tapi saya suka aja dengan kutipan dia dalam sebuah buku ya. Dia membahas soal Pancasila dan dia menyatakan kurang lebih seperti ini. Saya bacakan saja. Ada 3 kesalahan besar Orde Baru dalam memandang kelima prinsip itu. Yang pertama adalah membuat Pancasila hampir-hampir keramat. Yang kedua, membuat Pancasila bagian dari bahasa, bahkan simbol eksklusif si berkuasa. Ketiga, mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan. Nah, saya tidak mau menyebut apakah perkataan ini masih relevan dengan kondisi kita sekarang atau tidak, gitu. Silakan teman-teman yang menilainya. Apakah betul Pancasila masih digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan? Apakah betul Pancasila masih digunakan untuk menyingkirkan pihak lain, gitu ya, kelompok yang dianggap mengancam? Saya Pancasila, Anda bukan Pancasila, begitu ya, sebagai simbol eksklusi. Itu teman-teman yang menyimpulkan, begitu. Silakan. Dan saya juga nggak tahu sebetulnya ini buku yang ditulis tahun 2006, jauh sebelum kondisi hari ini ya. Dan saya tidak tahu apakah GM juga masih berpendapat hal yang sama dengan ucapannya yang di tahun 2006 lalu. Saya rasa itu, teman-teman, saya cukupkan. Sekian, jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya serahkan kembali ke moderator, Mas Bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bung Egi yang telah memaparkan begitu luasnya materi kita pada siang hari ini ya. Yang mengenai tadi juga sudah disinggung masalah kasus korupsi yang ada di Indonesia gitu ya, dampak-dampaknya, terus terkait tadi masalah oligarki, krisis demokrasi dan sebagainya. Nah, mungkin saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan untuk bertanya kepada Bung Egi. Silahkan teman-teman bisa menanyakan mungkin juga terkait korupsi di pendidikan, mungkin tadi juga sudah disinggung terkait pendanaan pendidikan, terus penganggaran dan sebagainya, mungkin silahkan bisa ditanyakan langsung. Ini sistemnya gimana? Apakah oke, tanya jawab bisa lewat chat atau langsung? Silahkan teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan baik melalui chat dari kolom Zoom ini atau silahkan teman-teman langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Oke, sudah ada yang bertanya?
Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dari peserta seminar kita pada kali ini, mungkin saya sedikit bertanya, Bung Egi, terkait masalah politik dan korupsi. Mungkin kita di sini juga tahulah ya masalah salah satu masalah angka korupsi yang tinggi juga dari para kalangan partai politik dari elit politik tersebut. Nah, mungkin apakah ada korelasinya ya antara partai parpol tersebut dengan korupsi yang tinggi yang semakin meningkat ini karena kalau kita mengetahui banyak kasus apa istilahnya korupsi itu banyak dari kalangan elit politik apakah karena penyebabnya itu karena mudahnya apa ya istilahnya membuat partai politik yang baru gitu ya apa jika jika apa ya istilahnya jika partai membuat partai politik itu semakin dipersulit, semakin diketatkan syarat prasyaratnya, apakah itu bisa menjadi salah satu faktor menurunkan angka politik dari para elit politik tersebut kayak begitu. Mungkin Bung Egi bisa sedikit memberikan gambaran seperti itu. Iya, pertama yang terakhir dulu ya. Pendirian parpol ya. Ya parpol buat saya juga menjadi masalah kita saat ini begitu. Walaupun saya sih masih saya bukan orang yang berharap partai politik dihapuskan, enggak gitu. Karena kehadirannya masih penting bagaimanapun juga. Tapi berkaitan dengan itu ya, saya rasa ada hal juga yang perlu kita catat bahwa pendirian parpol di kita sebetulnya sangat susah, gitu. Kalau teman-teman baca undang-undang parpol, andai kata kita mau mendirikan sebuah partai politik, teman-teman pertama harus punya kepengurusan di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia, begitu. Lalu untuk menandatangani materai saja kita bisa membutuhkan, ya bayangkan ya, materai berapa sih harganya? 6.000 misalnya. 6.000 dikali ribuan kecamatan begitu. Bisa mencapai miliaran untuk kebutuhan materai saja begitu. Dan bayangkan kalau teman-teman mau bikin partai, saya gitu ya sama teman-teman di CW misalnya 3 orang, ayo bikin partai politik yuk untuk menjebolkan agenda anti korupsi. Nggak bisa, saya nggak punya uang. Buat materai aja membutuhkan uang yang besar gitu. Apalagi saya nggak punya teman yang banyak atau nggak punya ongkos yang cukup banyak untuk berangkat ke seluruh kecamatan di Indonesia. Saya nggak punya gitu. Jadi pendirian parpol sebetulnya sulit sekali, dan saya rasa justru yang harus dijebolkan adalah syarat pendirian parpol yang lebih mudah supaya partai politik yang ada bisa lahir dari orang-orang baik seperti teman-teman mahasiswa semua begitu. Ya teman-teman masih bikin parpol silakan aja gitu, agendanya mau agenda reformasi pendidikan gitu ya akan lebih bagus lagi gitu. Itu saya rasa soal pendirian parpol ya. Tapi di sisi lain kita harus lihat juga parpol punya kesulitan pendanaan saya rasa. Kalau kita mau mendirikan, mau menjalankan sebuah parpol, tentunya butuh uang yang banyak. Nggak cuma 10 juta, 20 juta sebulan gitu ya untuk mengoperasikan sebuah parpol. Dan yang punya uang untuk memberikan dana ke parpol siapa sih sebetulnya gitu. Ya saya rasa balik lagi ke yang saya sebutkan di awal tadi, oligarki gitu. Orang-orang kaya itu yang akhirnya mencoba mengendalikan demokrasi, membajak demokrasi melalui parpol gitu. Dengan memberikan uang yang dibutuhkan parpol itu sendiri, hingga akhirnya parpolnya tidak berorientasi pada kepentingan publik, pada kebaikan orang banyak, tapi pada kepentingan dia saja. Gitu. Saya rasa itu ya soal parpol.
ya banyak kalau kita membedah masalah partai politik, karena ya bisa dari aspek pendanaannya, bisa dari aspek perekrutannya gitu ya, bisa dari aspek apakah mereka menjalankan fungsinya, fungsi pendidikan politik, rekrutmen politiknya jalan atau tidak, begitu. Itu banyak sekali masalah dalam parpol. Tapi saya rasa saya sih tidak dalam barisan orang yang mengatakan ya udah kalau gitu parpolnya dihapuskan saja. Saya rasa enggak gitu. Itu kurang lebih, Mas. Oke, terima kasih Bung Egi. Silakan mungkin teman-teman yang tadi udah ngasih kode ya, yang ingin bertanya silakan saya berikan kesempatan untuk siapapun ya yang ingin bertanya. Ayo nanya. Silakan. Kita formatnya ngobrol aja kalau enggak, mumpung hari Sabtu Oke, gitu ya ya, di rumah. silakan. Kalau mau sambil ngobrol santai nggak apa-apa. Ya, ini sudah ada yang bertanya, Mas Bung Egi. Ahmad Masud, ya, dari UIN Jogja. Pertanyaannya, pendidikan yang berbasis Pancasila sebenarnya masih menghadapi kendala yang kompleks. Itu pun hanya sebagai refleksi saja. Untuk pengaplikasiannya masih terlalu prematur, tapi tidak menutup kemungkinan adanya penyelarasan yang baik. Untuk itu pertanyaannya bagaimanakah mendekonstruksi secara total konsep pendidikan Pancasila dalam segi hal baik demokrasi, urusan pencegahan korupsi atau aspek lainnya. Silahkan mungkin Bung Egi bisa Iya. memberikan Ini pertanyaan bagus banget menurut saya. Ada kata kunci penting soal mendekonstruksi ya, betul sekali, karena saya sebetulnya sekali lagi nggak tahu konsep pendidikan Pancasila yang dicetuskan oleh banyak orang seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau saya tidak salah menangkap secara sekilas, rasanya itu tidak didasarkan dengan konteks masalah kita saat ini, begitu. Ya sebut aja misalnya ada masalah korupsi, begitu ya. Ada masalah pelanggaran HAM yang masif, gitu. Semestinya pendidikan Pancasila bisa dikaitkan dengan isu-isu seperti itu, yang mana menjadi masalah besar kita saat ini, gitu ya. Ya mau korupsi, misalnya cobalah diselipkan materi soal korupsi di Indonesia, dikaitkan misalnya dengan seperti yang saya sampaikan soal keadilan sosial gitu ya. Andai kata soal seperti itu dilakukan, itu akan bagus sekali gitu. Ya memang kita harus coba mendekonstruksi begitu, sehingga apa yang tadi saya sampaikan kutipan menjadi relevan. Pancasila sebetulnya adalah diskursus yang terbuka, gitu, tidak tertutup. Jadi bukan berarti pendidikan Pancasila hanya ketuhanan Maha Esa, Tuhan adalah begini gitu ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial begini gitu. Enggak cuma itu, tapi andai kata bisa dikaitkan dengan kondisi saat ini, itu akan sangat bagus buat saya gitu. Itu ya kurang lebih. Oke, begitu dari Mas Ahmad Masud ya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ahmad Masud sendiri terkait penjelasan dari Bung Egi tadi. Silahkan kalau ada tanggapan ataupun mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga kami persilahkan. Dan juga mungkin teman-teman yang malu bertanya, silahkan mengirimkan melalui chat ataupun yang tidak ingin bertanya hanya sekedar memberikan tanggapan untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini, silahkan juga. Saya mau cerita aja mungkin ya, sembari nunggu pertanyaannya. Oke, silahkan Mas. Saya kan pernah jadi mahasiswa juga gitu. Lalu ya cerita pengalaman ya.
waktu mahasiswa ada mata kuliah pastinya tentang pendidikan Pancasila gitu. Dan itu mata kuliah wajib ya, mata kuliah umum. Ya saya ikut aja karena memang itu mata kuliah yang wajib diikuti gitu. Saya duduk di bangku kuliah itu dalam pertemuan pertama dosennya tiba-tiba mencoba mengajak berpikir liar. Pertama yang dibahas adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Di challenge sama dia, apa maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Dia gali lagi, sebenarnya agama di Indonesia itu seperti apa? Begitu. Ada berapa agama sih di Indonesia? Digali gitu. Saya sebetulnya yang dulu agak tertutup, sedikit marah juga. Apaan nih maksudnya mencoba-coba men-challenge soal Pancasila gitu ya. Tapi setelah saya ikuti kelasnya beberapa waktu selanjutnya begitu ya, oh seru juga, benar juga ya, saya harusnya berpikir terbuka gitu. Ternyata masih banyak kok orang-orang yang kesulitan mendapat hak untuk beribadah misalnya gitu ya, kalau dikaitkan dengan Pancasila tadi ya. Ya dan masih banyak masalah lain gitu. Dari situ saya mulai punya relevansi dengan kutipan yang tadi saya sebut gitu. Yang Pancasila harusnya menjadi diskursus yang terbuka, gitu. Tidak menjadi hal yang dogmatis. Gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman juga ya latar belakangnya mahasiswa pendidikan ya. Buat saya sih sebaiknya akan lebih baik kalau misalnya Pancasila disampaikan dengan cara-cara seperti itu, gitu, dan dikaitkan dengan konteks masalah yang ada saat ini, gitu. Ini Mas, ini ada pertanyaan nih dari Ririn, dari UIN Sunan Kalijaga. Melihat kasus-kasus korupsi baru-baru ini, yang mana yang mau mempertahankan kebenaran malah diadili oleh negara sendiri. Nah, pertanyaannya ini yang harus diperbaiki itu terlebih dahulu ketidakjelasan hukum di Indonesia yang mananya, bagian mananya yang harus diperbaiki, apakah undang-undangnya dan sebagainya yang harus kita perbaiki. Dan juga tadi kan Bung Egy juga sudah memperlihatkan slide terkait hukuman bagi korupsi yang ada, yakni baru hanya 2 tahun 7 bulan. Nah, itu apakah bisa membuat lega apa ya istilahnya takut gitu ya para koruptor gitu. Silahkan mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini pertanyaannya sulit karena seperti ditanyakan telur dulu atau ayam dulu nih gitu. Ya, saya rasa nggak bisa hanya satu aspek saja yang kita coba benahi ya. Karena masalahnya juga kompleks, masalahnya luas. Misalnya kita bicara soal penegakan hukum, ada masalah di aparat penegak hukumnya. Kepolisian ada masalah, kejaksaan ada masalah, KPK juga ada masalah, gitu ya sekarang. Lalu produk hukumnya bermasalah juga, gitu. Produk hukum bermasalah. Ada yang menguntungkan orang-orang kaya saja, orang-orang yang besar saja, gitu. Dan masih banyak lagi ya masalah-masalah lain. Belum juga di masalah bahwa warga belum banyak yang mau marah kalau misalkan hal-hal itu terjadi begitu. Ada pembajakan terhadap kebijakan, penegakan hukum nggak benar, nggak semua orang mau marah gitu kan. Itu buat saya bisa dibilang masalah juga gitu. PR lah kalaupun kita nggak menyebutnya masalah gitu. Ya saya rasa semuanya harus dilakukan ya. Mana yang harus diperbaiki lebih dahulu, saya rasa harus berjalan berbarengan gitu dan harus ada bagi tugas. Nggak mungkin hanya dikerjakan oleh saya misalnya dengan teman-teman di ICW atau juga oleh teman-teman masyarakat sipil lainnya gitu. Itu nggak mungkin gitu. Harus semuanya ikut terlibat gitu. Dari teman-teman mahasiswa juga ikut mengawasi, entah mahasiswa misalnya mau ambil aspek yang mana, mau aspek APH-nya dulu nih kita sasar, ya bisa dilakukan dulu di situ begitu. Atau kita mau coba pendidikan publiknya dulu nih yang kita lakukan supaya orang-orang mau marah kalau ada kejadian seperti itu. Bisa juga seperti itu. Gitu. Itu bisa banget kita lakukan. Jadi nggak ada buat saya
yang mana terlebih dahulu, tergantung aja dari teman-teman prioritasnya seperti apa. Kalau memang mau ikut terlibat, gitu. Nah, Siap. ya mungkin tambahan juga tadi karena Mas Bagus ya bicara soal hukuman terhadap koruptor. Ya pastinya dari paparan saya tadi masih terlihat ya hukuman terhadap koruptor tidak adil ya. Ya masih lebih tinggi dibanding penyerangnya Novel Baswedan gitu yang nggak sengaja ya. Ya itu juga menunjukkan ketidakadilan sebetulnya, keadilan sosial dari mana gitu kan. Ya masih lebih tinggi tapi sebenarnya itu rendah dan masih belum layak. Nah, saya sering ditanya oleh banyak orang, apa sih hukuman paling pantas buat koruptor? Apakah layak untuk dihukum mati? Gitu. Kalau saya pribadi dan teman-teman di ICW, bagaimanapun juga hukuman mati bukanlah hukuman yang dibenarkan, gitu. Karena ya ada berbagai alasan, gitu. Selain efek jerahnya nggak ada, gitu, karena gimana mau jerah, toh orangnya juga udah mati, gitu kan, kalau udah dihukum mati, dan berbagai alasan lain, ya pada akhirnya kita tidak setuju terhadap hukuman mati kepada koruptor. Gitu. Tapi yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah selain hukuman yang paling berat ya maksimal, pemiskinan koruptor. Itu yang jarang dilakukan oleh penegak hukum kita. Karena ya saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka juga punya koneksi kali ya atau gimana, tapi yang pasti itu tidak dilakukan dan semestinya bisa kita upayakan untuk terus didorong. Kenapa? Karena koruptor misalnya melakukan sebuah upaya pencurian gitu ya, mereka di penjara 2 tahun, 3 tahun, selesai, ya udah balik lagi, kaya lagi gue gitu. Ya semestinya ada upaya pemiskinan, misalnya dicek melalui tindak pidana pencucian uang kah, uangnya dicek, ditelusuri tuh harta asetnya di mana aja gitu, semua hartanya dirampas gitu ya, itu semestinya dilakukan, tapi sayangnya nggak banyak dilakukan saya rasa hingga saat ini gitu. Itu mungkin. Bung Egy, saya tertarik nih terkait ex koruptor nih yang menjabat sebagai wakil gitu ya, sebagai baik itu legislatif ataupun dan sebagainya. Nah, saya tertarik nih dari pandangan Bung Egy sendiri, apakah ini tidak istilahnya ya mengulang kembali lagi gitu ya kasus-kasusnya gitu ya terkait ex koruptor yang menjabat kembali lagi menjadi pejabat publik gitu. Apakah itu misalnya membuat kasus baru atau gimana ya? Iya, itu betul ya. Ada narapidana korupsi, misalnya dia kepala daerah gitu ya, lalu dia keluar, mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah dan terpilih gitu ya. Ya itu ada kok kasusnya, banyak juga gitu. Dan ada presidennya juga, ketika dia sudah bebas dari penjara, jadi kepala daerah lagi, dia melakukan korupsi lagi gitu. Itu ada gitu. Ya buat saya sih semestinya tidak diperbolehkan ya mereka untuk menjadi kepala daerah lagi, karena mereka sudah tercoreng dengan tindakannya. Bagaimanapun pejabat publik pertama harus punya integritas gitu kan, itu sudah tidak dia pegang lagi gitu. Lalu ya yang pada akhirnya posisi moral mereka udah nggak pantas lagi berada di situ. Dan kita harus ingat juga bahwa korupsi kan kejahatan luar biasa, bukan kejahatan yang biasa saja kayak saya maling ayam punya tetangga gitu kan, nggak seperti itu gitu. Ketika dia melakukan korupsi, yang rugi orang banyak gitu. Ada orang yang mungkin bisa mati karena dia melakukan korupsi daerahnya, anggarannya buat anggaran kesehatan, ya ternyata malah dia pakai gitu kan. Itu kan tentu nggak bisa kita anggap remeh kayak gitu. Itulah kenapa korupsi salah satunya disebut sebagai kejahatan luar biasa dari sekian alasan ya. Nah, sehingga balik lagi, ya nggak layak buat saya mereka udah melakukan kejahatan seperti itu, terus sekarang memegang posisi pejabat publik,
yang mana seharusnya pejabat publik itu punya integritas, punya kapasitas, dan punya kemauan untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk dirinya masing-masing gitu. Itu mungkin. Dan kalau kami di ICW pernah mendorong juga ya soal larangan napi koruptor menjadi calon anggota legislatif. Ya hasilnya lumayan juga walaupun tidak memuaskan. Ketika mereka maju menjadi calon anggota DPR atau DPRD, mereka harus mencantumkan bahwa saya adalah mantan napi koruptor gitu. Dampaknya seperti apa, apakah tetap kepilih atau enggak, kami belum cek juga semuanya gitu. Lalu terakhir juga di Mahkamah Konstitusi dikabulkan permohonan kami supaya kepala daerah yang adalah mantan napi koruptor tidak bisa lagi menjabat gitu. Itu baru dikabulkan sekitar bulan November atau Desember lalu ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini yang Bung Egi paparkan luar biasa. Mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan serahkan kembali ke MC. Silahkan. Oh, ini ada satu lagi Mas, terakhir mungkin dari Adnan Muharram dari YIN Purwokerto. Bagaimana pendidikan yang baik untuk menengahi moral dan kepentingan, melihat kepentingan mengalahkan segalanya termasuk moral. Bagaimana sikap? Oke. Saya bicara soal moral mungkin ya. Moral kan kurang lebih kewajiban gitu ya. Biasanya kita menekankan moral pada aspek moralitas privat gitu. Moralitas privat misalnya Anda harus jujur, Anda tidak boleh berbohong, Anda tidak boleh berkata kasar misalnya. Hal-hal seperti itulah kurang lebih. Tapi ada hal yang sebetulnya absen dalam kehidupan publik kita secara bersama, yaitu moralitas publik gitu. Itu yang seringkali nggak keluar. Moralitas publik saya sebut misalnya integritas, itu salah satunya gitu. Sebagai warga yang hidup bersama-sama dengan warga lainnya untuk mencapai kehidupan yang baik gitu ya, kita harus punya integritas gitu. Itu ada satu integritas, tapi sayangnya nggak muncul nih moralitas publik lainnya. Kalau dulu di era Romawi kuno misalnya ada itu namanya moralitas publik, seperti bicara soal anti korupsi, ada zaman dulu. Kayak Machiavelli misalnya, ya terlepas dari segala keburukannya ya, kalau diceritakan, ya dia kan bicara, kalau dibicarakan soal Machiavelli, si musang, si rubah gitu, orang yang jahat, mengalahkan segala cara untuk merebut kekuasaan gitu ya. Tapi di sisi lain, Machiavelli ada mencetuskan juga soal bahwa warga negara semestinya tidak boleh korupsi, ya kayak gitu. Artinya buat saya kaitannya dengan pendidikan, bicara soal tadi ya, kaitannya dengan kehidupan publik kita, semestinya ada upaya untuk coba mengeluarkan diskursus yang berkaitan dengan moralitas publik tadi, gitu. Itu kurang lebih supaya ketika kita menjadi pejabat publik, kita juga ingat, oke, saya ini pejabat publik, saya nggak boleh korupsi. Oke, saya ini pejabat publik, saya ini punya integritas, saya nggak boleh mengakomodir kepentingan orang yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri. Gitu. Itu yang sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi, ya kalau secara singkatnya, kita harus coba memberikan pendidikan mengenai moralitas publik. Itu sih kurang lebih singkatnya. Gitu. Oke, terima kasih Bung Egi. Mungkin karena waktu juga sih yang sudah cukup ya mempersembahkan kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung kembali. Saya Bagus Sebriono mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua.
sekali lagi sebelum kita tutup dan saya kembalikan kepada MC, mungkin Bung Egi bisa memberikan closing statement seminar kita pada siang hari ini. Silakan Bung Egi. Sorry. Iya, apa ya, closing statement, saya rasa berkaitan dengan Pancasila, ya tadi ya saya coba menegaskan lagi, teman-teman harus coba mengaitkan Pancasila sebagai pedoman dengan pedoman kehidupan publik kita bersama dengan kondisi atau konteks masalah kita saat ini, hari-hari ini. Yang kedua, saya rasa kalau kita lihat dalam hari-hari ke belakang, rasanya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Republik kita sedang dalam bahaya, saya rasa ya. Apalagi di tengah krisis, ruang gerak kita terbatas, begitu. Banyak sekali orang yang akan coba memanfaatkan momentum itu untuk kepentingan diri masing-masing. Nah, baik saya ataupun teman-teman ya, teman-teman sebagai mahasiswa ataupun warga, saya rasa perlu ikut aktif untuk mengawasi apa yang terjadi saat ini. Jadi tidak boleh adem-adem saja melihat kondisi masalah saat ini. Itu kurang lebih. Nah, mungkin terakhir juga saya tambahan, karena teman-teman mahasiswa sekali lagi gitu ya. Saya sebetulnya kangen jadi mahasiswa karena ruang geraknya sangat enak gitu, nggak kayak sekarang. Mana-mana saya terbatas, kalau ngomong ini nanti salah, ngomong itu takut salah gitu. Kalau mahasiswa bebas aja, salah tuh hal yang biasa gitu ya. Dan memang ketika jadi mahasiswa, teman-teman punya privilege itu. Salah itu mungkin buat teman-teman, jadi berbuatlah apa saja, jangan takut salah gitu. Nah, kaitan lain, saya ingat ada perkataan dari Arif Budiman ya, Arif Budiman yang baru meninggal beberapa bulan lalu, dia kakaknya Sohogi, dan saya selalu menyampaikan juga ke teman-teman mahasiswa kalau ada diskusi. Nah, kurang lebih Arif Budiman mengibaratkan mahasiswa sebagai koboi. Kenapa? Kalau teman-teman tahu soal koboi ya, cerita koboi, koboi kira-kira begini ya, kalau ada kejahatan di sebuah daerah, di sebuah tempat, si koboi datang, dihabisin masalah-masalahnya, penjahat-penjahatnya ditumpas oleh dia, lalu setelah penjahatnya ditumpas, dia pergi entah kemana, balik lagi ke habitatnya, begitu. Nah, saya rasa, dan Arif Budiman juga ya, mahasiswa semestinya bisa seperti itu. Ketika ada masalah publik yang besar di tengah-tengah kehidupan mereka, mahasiswa semestinya keluar dari tempat mereka sehari-hari, dari kampus. Cobalah melakukan sesuatu yang bisa untuk bisa menghapus masalah itu, gitu. Apapun itu caranya, begitu. Ketika masalah itu sudah selesai, teman-teman mahasiswa balik lagi ke kampus, kembali ke habitatnya sebagai intelektual, gitu, di kampus. Jadi saya sih bukan orang yang sepakat soal ya mahasiswa belajar aja lah yang benar, yang penting cepat lulus, enggak gitu. Saya rasa teman-teman harus coba berupaya lebih dengan kondisi saat ini. Itu saja mungkin Mas Bagus gitu. Mohon maaf teman-teman kalau ada kekurangan. Mungkin kita bisa berdiskusi lain waktu kalau mau Japrian gitu lewat WhatsApp atau apa. Mas Novan juga punya nomor saya, silakan gitu. Kalau kita mau berdiskusi ke depan, saya sangat terbuka dengan itu. Itu saja mungkin Mas Bagus dan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bung Egi yang sudah membersamai kita pada seminar online kita hari ini. Oke, saya juga sebagai selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta pada kali ini, dan langsung saja saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Oke, baik. Alhamdulillah, acara seminar online kita telah selesai.
kita langsung saja ke acara selanjutnya. Sebelum ditutup, ada sesi foto bersama. Dimohon untuk semuanya bisa mengaktifkan videonya, dinyalakan videonya semuanya. Kita masuk ke sesi foto dulu. Fotonya sambil senyum apa gimana? Apa gaya nggak? Ya, sambil kelihatan bahagia aja, Bang. Oh ya, oke. Saya udah bahagia dengan teman-teman. Oke, untuk host sudah siap? Oke, siap. 1, 2, 3, senyum. Oke, cukup. Oke, baik. Kita tutup acara seminar online pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya Acep Wahyu selaku moderator, selaku MC, pamit undur diri. Saya tutup acara ini dengan pelafalan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua ini. Maida lagi di mana, Maida? Monggo guys, makan mendoan. Maida lagi di mana? Lagi di mobil, Bu? Oh, lagi OTW. Dari mana? Mau kemana? Habis ada acara. Monggo, Mas Acep ini mendoan. Udah pernah makan mendoan belum? Oh, sering aku, sering. Enak kok ning Jogja. Loh, kan di Jogja sering makan aku. Oh, iya. Ini recordingnya tak stop ya, udah selesai kan? Yo. Aku pamit yo. Tak terus yo. Assalamualaikum.